Lu tahu nggak? Jadi lagi demam kartu Pokemon nih sekarang nih. Lu bayangin, satu kartu aja itu harganya bisa sampai 277 miliar. Wah, ini gede banget. Bahkan lu sempat lihat nggak kemarin tuh, ada orang bawa kartu Pokemon dari luar negeri ditahan di Soekarno-Hatta, itu dari Guangzhou itu. Buat yang belum tahu nih ya, jadi Pokemon Trading Card itu lahir di Jepang 1996. Masuk ke Indonesia itu awal tahun 2000-an. Yang dimana saat itu masih menganggap ya ini kan mainan murah aja untuk dikumpul-kumpulin sama untuk dimainin. Banyak tuh dulu yang punya koleksi generasi pertama. Cuman di era itu kan dianggap nih kartu biasa aja, murah, dibuang. Gimana sekarang? Nyesal kan? Kartu Pokemon ini kayak Bitcoin di era point blank. Bahkan nih kalau lu perhatikan juga kemarin di berita itu ada seorang nenek-nenek yang udah koleksi kartu Pokemon dari tahun 1999. Laku, harganya 7,2 M. Wah, kayak mendadak gitu. Nah, ini gue mau infoin juga nih. Jadi ini nih bermula ketika tahun 2016. Ketika Pokemon Go itu mulai booming lagi, mulai ramai lagi, membuat orang-orang dewasa nih nostalgia nih sama Pikachu dan kawan-kawan. Dan momentum ini makin besar tahun 2026 ini. Ini nih bertepatan dengan Pokemon TCG yang merayakan 30 tahun eksistensinya. Terus mereka juga rilis set baru tuh yang skala global. Bukan skala global tapi edisi spesial global. Di Indonesia fenomena ini jadi rame banget. Ada yang FOMO, ada yang memang koleksi, beli gede-gedean, istilahnya tuh brewek lah supaya dapat kartu yang legendaris lah gitu. Ini makin didorong, ternyata banyak juga artis-artis sama influencer yang suka juga ngumpulin kartu Pokemon. Bahkan nih pemerintah nih, ini kemarin yang ngomong Mendak Budi Santoso tuh bilang gini, kayaknya perlu ada pengawasan juga nih terhadap kartu-kartu Pokemon ini. Pengawasan di sini maksudnya pengawasan pasar, karena udah mulai ada tuh penjualan yang nipu-nipu. Tapi ini ada satu hal nih yang perlu diluruskan. Jadi kartu Pokemon ini bukan hanya dikumpulin lalu dikoleksi, tapi kartu Pokemon TCG ini juga ada pertandingannya, ada gamenya, ada trainernya, ada battle-nya gitulah. Ada energinya untuk diadu-adu. Dan ini juga ada turnamen resminya. Bahkan skalanya udah skala dunia turnamennya. Jadi bukan kartu yang dimasukin plastik di koleksi doang, bukan. Tapi ada pertandingan offline maupun online-nya nih. Nah, positifnya nih, kartu Pokemon ini bukan investasi yang biasa aja. Ini komunitasnya udah gede banget. Udah ada lisensi globalnya juga. Dan satu lagi, nilai nostalgianya itu tuh penting banget tuh. Tapi efek negatifnya apa? Ini juga bisa dikatakan instrumen yang ya kadang fluktuatif lah, kurang stabil. Harganya bisa bubble, penipuannya marak. Bahkan ada toko yang dibobol gara-gara isinya cuma kartu Pokemon doang. Ada. Satu lagi pesan gua, tanpa pengetahuan yang cukup, lu juga bisa rugi. Jadi lu harus belajar yang benar tentang kartu Pokemon ini. Ingat kata pepatah, jangan investasi di tempat yang kamu tidak mengerti. Dan lu harus pastikan lu punya pengetahuan cukup tentang itu. Itu dari gua, terima kasih.